Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review sebuah film yang pasti udah lo pada tunggu-tunggu, yaitu film superhero terbaru dari BCU, Jagat Cinema Bumi Langit, yaitu Virgo and the Sparklings. Ini film yang berusaha ngasih warna baru ya buat BCU, lebih ringan daripada dua film pertama. Nggak dark, settingnya bukan di area-area industrial, di gudang-gudang kumuh berkarat, bukan. Ini adalah soal dunia remaja, persahabatan remaja, romansa remaja, dinamika individu seorang remaja, nggak pakai urusan konspirasi politik dan lain-lain kali ini. Jadi skalanya lebih kecil dan lebih ringan. Protagonisnya itu Riani yang diperanin sama Zara. Dia udah berkali-kali pindah sekolah karena sering nggak sengaja ngebakar barang. Jadi dia tuh bisa ngeluarin api dari tangannya, tapi nggak bisa mengontrol kekuatan itu. Kayak pernah pas ujian dia ngebakar lembar jawaban sekelas karena nervous. Nah itu dia nggak bisa kontrol. Tapi orang-orang termasuk ortunya tuh nggak tahu soal kekuatan itu. Taunya ya si Riani ini suka main api, kayak pyromaniac gitu. Terus ketagihan ngerokok pula. Dan di sekolah barunya Riani ketemu 3 sahabat, yaitu Monica, Usi, sama Sasmi yang ngajak dia buat ngeband. Ya in the end mereka bikin band ya, The Virgos namanya. Riani jadi vokalis, Monica jadi drummer, Usi jadi keyboardist, terus Sasmi adalah manajernya. Mereka ini pengen ikut kompetisi band dan saingannya adalah The Scorpion Sisters yang leadernya itu Carmen, diperanin sama Mawar De Jong. Si Carmen ini kebetulan naksir Leo, seorang fotografer yang diperanin sama Brian Domani, tapi Leo malah naksir Riani. Ya simple lah ceritanya, ala-ala cerita romansa remaja SMA gitu. Oh dan selain kekuatan api yang bisa keluar dari tangannya itu, Riani juga punya sinestesia. Dia bisa ngelihat warna dari suara, dari bunyi. Kayak pas ada angklung bunyi di ruang musik, dia bisa tuh ngelihat warna yang keluar dari suara angklung itu. Dan dia juga bisa ngelihat warna dari perasaan orang lain, dan itu bikin Riani bisa ngebedain nih, seseorang itu jujur atau bohong dilihat dari warna aura ini. Riani adalah pembaca aura. Tapi gue agak mix sih sejujurnya soal sinestesia ini. Kekuatan yang menarik, kekuatan yang unik, tapi visualisasi dari sutradaranya Audi Harahap itu nggak spesial buat gue. Colorful iya, kerasa colorful, jauh lebih colorful dibandingkan film-film BCU yang lain. Tapi cara visualisasinya tuh masih terlalu standar. Kayak udah, Riani ngelihat percikan-percikan, glowing warna dari sebuah benda yang berbunyi, that's it. Untuk sebuah kekuatan yang spesial, eksekusinya tuh kurang spesial. Nggak munculin respon kayak, wah indah banget tuh. Sayangnya masih belum. Naskah bikinannya Rafki Hidayat sama Johanna Watimena juga nggak ngasih porsi lebih buat kekuatan itu. Padahal gue udah bisa bayangin nih, banyak banget cara gimana kekuatan sinestesia tadi bisa mengaduk-aduk emosi penonton, tapi akhirnya ya kayak sebatas ada doang. Seolah kayak oke, Riani punya kekuatan sinestesia, ya harus kita masukin, tapi gak ngejadiin itu sesuatu yang esensial dan bakal nyantol banget di hati penonton. Dan overall Virgo emang kayak gitu sih, di setiap poin plusnya tuh kayak hampir selalu ada poin minus yang ngikut. Misal nih soal musik, gue suka banget pas Zara, Ashira, sama Satin tuh ngeband. Soalnya mereka performers musik yang oke. Ya karena mereka juga udah berpengalaman di bidang musik ya sebelum acting. Lagu-lagu kayak Sahabat Angin, terus Salahnya Potret yang di cover itu tuh kedengeran asik, energetik pas dibawain sama mereka. Dan gue tuh dibikin yakin kalau mereka bertiga emang bisa mainin instrumennya. Zara bisa nyanyi dan main gitar, terus Ashira bisa ngedrum, Satin bisa main keyboard. Tuh gue dibikin yakin kalau mereka ya memang bisa melakukan itu. Gue nggak tahu ya realitanya tuh mereka bisa atau nggak, cuman dari yang kelihatan di layar gue yakin kalau karakter yang diperanin itu emang bisa mainin. Adegan ngebandnya itu jadi realistis. Di saat gue sering banget keganggu di banyak film kita pas adegan musik udah ngerasa wah lagunya enak nih, tapi pas dibawain sama aktornya anjir kenapa terlihat sangat palsu. Misal main drum yang kedengeran di kuping penonton tuh suara hi-hat, tapi yang dipukul sama aktornya crash cymbal. Nah itu kadang terjadi kayak gitu. Jadi gue kerasa risih, terganggu, nggak nyampe emosinya. Dan di Virgo ini adegan kayak gitu kelihatan meyakinkan. Tapi, nah lo bakal sering denger gue ngomong kata tapi nih. Tapi buat sebuah film yang ngejadiin musik, ngejadiin suara lebih tepatnya sebagai poin penting, tata suaranya Virgo sendiri tuh inkonsisten. Pas bermusik itu enak, suaranya fresh. Tapi pada saat adegan-adegan yang lebih sederhana kayak misal ngobrol biasa gini, tuh malah kurang maksimal. Kadang gue susah denger karakternya ngomong apa, kayak kumur kadang-kadang tuh. Ya bukan 100% salah tata suara juga sebenarnya sih, meskipun itu yang punya tanggung jawab paling besar ya. Tapi buat gue tuh artikulasi pemain juga masih bisa dibenerin, terus directing sutradara juga mestinya masih bisa ngatur nih. Oke, obrolan ini semestinya biar lebih ketata rapi walaupun situasinya chaos tuh gimana. Semua itu mestinya bisa dilakuin. Tapi lagi kan ya. Tapi kalau kesampingin soal artikulasi tadi ya, acting cast-nya tuh oke loh. Walaupun ada sesuatu yang gak gue expect nih. Gue kira nih ya yang bakal
menonjol tuh kan ya jelas leadnya kayak misalkan Zara atau Mawar atau Brian Domani. Tapi ternyata malah yang mencuri perhatian tuh Ashira sama Satin. Di luar caranya main drum yang gue suka, dia tuh juga lucu. Komik timing dia tuh perfect banget. Kalau Satin itu jago bikin ekspresi dan ngasih reaksi sama sebuah peristiwa yang bikin karakternya tuh hidup. Ekspresi dan reaksi yang gue maksud tuh misal kayak pas lagi ngeband atau ngerespon jokes yang dilempar karakter lain atau ngerespon peristiwa apapun lah, tuh dia bisa ngasih ekspresi dan reaksi yang pas. Di saat aktor yang kurang oke ya, aktor yang kurang oke tuh pasti bakal sering mati, dalam tanda kutip mati, pada saat sebuah adegan dia harus ngerespon. Karena dia nggak tahu mesti ngerespon apa. Ada aktor lain ngejokes, dia mesti ngapain anjir. Atau ada peristiwa yang chaos, terus ini ngapain. Nah, itu sering terjadi untuk aktor yang nggak oke, dan Satin bisa ngelakuin itu dengan sangat smooth. Itu keunggulan yang juga jago dilakuin sama aktor BCU lain. Siapa lagi kalau bukan bapaknya si Satin sendiri. Balik ke cerita ya, di luar soal musik, konflik utamanya adalah soal fenomena misterius tuh. Pas banyak anak kesurupan terus nyerang orang tua mereka, dan disitu apiknya Riani ternyata bisa nyembuhin kesurupan tadi. Lebih ampuh daripada air yang didoain Pak Kiai ternyata apinya Riani ini. Makanya dibantu sama teman-temannya, Riani tuh coba ngelatih kekuatan tadi buat jadi semacam vigilante yang turun ke jalan nyembuhin orang kesurupan. Anjir, ini kayak Pak Kiai beneran nih Riani. Kalau dari action sebenarnya nggak spesial ya, tapi gimana Odi itu ngerakin adegan, gerakin tempo penceritaan dengan cepat, itu berhasil bikin filmnya menghibur. Jadi nggak berlarut-larut di satu momen sampai kita bosan tuh, nggak cepet geraknya. Cuma gue agak sayang aja sih klimaksnya itu nggak manfaatin musik buat nyelesain masalah. Tetap pakai suara, nyelesain konflik itu tetap pakai suara, tapi bukan ya aktivitas bermusik. Padahal bisa indah dan emosional banget kalau lu pakai musik sebenarnya. Dan kalau ngomongin penceritaan, sekali lagi ada plus minus, ada plus terus minusnya tuh ngikutin di belakangnya. Minusnya adalah nggak smooth. Storytellingnya nggak smooth karena gerakan alurnya tuh sering kasar, sering lompat-lompat, sering loh, kok udah kesini, kok udah kesitu, itu sering terjadi. Ini bisa karena beberapa hal ya. Entah editingnya yang emang kurang oke dalam ngerangkai sekuen, ngerangkai momen demi momennya, atau naskah yang buru-buru buat majuin cerita sampai lupa untuk nyelipin transisi, atau sutradaranya yang lupa ngambil transisi tadi. Itu jadi sering kasar dan serba dadakan gerakan alurnya. Tapi, sekali lagi tapi, gue suka banget sama gimana ceritanya tuh bikin isu parenting jadi pondasi. Walaupun eksplorasi skripnya emang gak dalam-dalam banget ya, cuma tuh udah cukup efektif lah buat ngasih pemahaman ke kita soal isu tadi. Dan impactnya adalah di villain. Kalau lo perhatiin ya, villain BCU itu mayoritas terbentuk karena kegagalan sistem. Sistem bobrok bikin hidup dia menderita, dia marah, dia pengen ngebales kebobrokan sistem itu dan akhirnya jadi jahat. Di Virgo juga sama, tapi yang diomongin tuh bukan sistem skala besar kayak misal sistem pemerintahan tuh enggak, tapi sistem yang lebih kecil, sistem yang lebih mendasar, yang dekat banget sama kita, yaitu sistem keluarga, atau lebih tepatnya orang tua. Filmnya tuh ngasih komparasi gimana parenting yang baik itu bisa ya, ingat ya, bisa, bukan pasti, bisa ngebentuk anak jadi baik, dan sebaliknya parenting buruk juga bisa ngebentuk anak jadi buruk. Jadinya si villain yang kebentuk karena kegagalan sistem parenting itu tadi kerasanya lebih relatable dan pas sama dunia remaja yang diangkat sama Virgo. Ya overall Virgo and the Sparklings ini masih fun lah. Cuma itu tadi, plus sama minusnya seimbang banget. Kalau skor ya buat Virgo and the Sparklings gue kasih 6,5 dari 10 lah. The bestnya BCU so far buat gue masih Sri Asih. Tapi lo tetap tontonlah Virgo. Kalau Gundala dan Sri Asih itu semacam DC Universe pada saat masih dipimpin sama Snyder, Virgo ini macam MCU, entertaining, fun, ringan. Dan cara filmnya buat ngaitin ke universe bumi langit secara lebih luas juga oke. Penonton di studio tempat gue nonton tuh tepuk tangan pada saat ada sebuah momen spesial di ending. Gue nggak akan reveal, tapi kayaknya udah banyak spoiler bertebaran ya. Tapi pokoknya lu tungguin sampai ending, itu ada momen yang spesial. Oke, itu tadi adalah review gue untuk Virgo and the Sparklings. Gimana kalau yang sudah nonton? Apakah enjoy sama film ini? Apakah terhibur? Dan apakah sama juga kayak gue, pulang-pulang malah sukanya sama si Usi, si Satin? Tuliskan komentar kalian. Dan seperti biasa jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, share juga video-video kami di medsos kalian. Terus misal pengen ngebantu Cinecrip dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa seperti biasa klik tombol super thanks di bawah. Mantap. Oke, gue Rashid Hari. See you in the next video.